Tetapi tadi yang saya pastikan, kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu. Ya tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran antara. Kemarin ketika kita main di AFF di Thailand, kita masuk final, ya dengan segala kontroversinya kan tak ulang. Nah, tapi ya kita nggak perlu takut ya, kita harus main gitu, dan kita harus terus mempunyai talenta-talenta yang banyak. Halo, salam olahraga di channel Teman Bola. Ya, Bapak Erick Thohir sudah memberikan statement ya, bahwasanya Piala AFF atau disebut juga Mitsubishi Electric untuk tahun 2024 ini akan menggunakan timnas Indonesia yang B ya, ataupun pemain-pemain muda, dan akan dikombin dengan pemain-pemain senior. Kemungkinan Bapak Erick Thohir ini harus fokus di Piala Dunia ataupun kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya, karena memang untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini diselenggarakan berdekatan dengan Piala AFF ya. Ini hanya jeda sekitar 5 hari atau 4 hari kalau nggak salah ya. Oke, untuk jadwal kualifikasi ronde ketiga ini, memang jadwalnya ini yang pertama, untuk pertandingan yang pertama ini dimulai pada tanggal 5 September sampai dengan 10 September. Untuk pertandingan kedua ini 10 Oktober sampai dengan 15 Oktober. Nah, untuk pertandingan ketiga ini 14 November hingga 19 November. Sedangkan untuk Piala AFF ini diselenggarakan pada tanggal 23 November hingga 21 Desember 2024. Ini hampir sebulan, dan bahkan Piala tersebut ataupun Piala AFF tersebut hampir sama gitu lamanya dengan Piala Eropa gitu, hampir sebulan gitu. Karena memang untuk Piala AFF ini ataupun Mitsubishi Electric ini, Bapak Erick Thohir menekankan akan menggunakan pemain muda ya, dan ini akan dikombin ataupun digabung dengan pemain-pemain senior. Saya tidak tahu apakah pemain-pemain diaspora ataupun pemain di luar negeri ini bisa dipanggil, tapi kemungkinan untuk pemain diaspora yang akan dipanggil ini hanya dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ya, dimulai 14 November hingga 19 November 2004. Ini dipanggil hanya untuk main di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga nanti ya. Begitu padatnya jadwal Coach Sintayong nanti, dimulai dari ini mungkin udah bulan September hingga akhir tahun ya. Kemungkinan Coach Sintayong ini akan jadwalnya sangat-sangat padat, karena memang kita ketahui kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini harus benar-benar dimanfaatkan, harus benar-benar dipersiapkan secara matang, karena ini momentum. Ini jarang sekali kita dapatkan ini harus menjadikan kita acuan untuk lebih berkembang ya. Memang Coach Sintayong menargetkan timnas Indonesia ini di posisi ranking 3 atau 4 ya. Tapi kita harus optimis, dan kita juga tidak boleh pesimis untuk bisa gitu merangkak naik. Ya, untuk dibilang posisi 1-2 memang ya cukup tidak realistis ya, karena memang negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Qatar, Arab Saudi, bahkan Uzbekistan ataupun Jordan, ini negara-negara yang sangat kuat, dan kita juga harus realistis juga ya, tetap kita tidak boleh pesimis. Untuk peringkat 3 ataupun 4 ya, kita masih bisa melawan negara-negara tersebut ya, seperti China ataupun Irak mungkin, ataupun Bahrain, Oman. Tentu harus dipersiapkan secara matang oleh Coach Sintayong. Ya, untuk Piala AFF nanti kita menerka ya bagaimana pemain-pemain apa saja yang akan dipanggil. Tetapi kemungkinan jika pemain diaspora itu dipanggil, kemungkinan pemain-pemain yang berada di Asia Tenggara yang akan dipanggil, contohnya seperti Jordi Amat ataupun Sadil Ramdhani. Tetapi untuk Asnawi kemungkinan tidak dipanggil ya, karena memang kualifikasi ronde ketiga Asnawi kemungkinan akan dipanggil dan bisa bermain. Kalau untuk Piala AFF kemungkinan itu sudah terlalu lelah untuk pemain jikalau dipanggil ronde ketiga dan main di AFF ini sudah capek gitu, bahkan pertandingannya sangat padat gitu. Bahkan untuk Piala AFF nanti Liga Indonesia ataupun Liga 1 ini tidak akan libur ya.
Saya tidak tahu untuk liga-liga di Asia Tenggara nanti apakah ini akan libur, tetapi yang saya ketahui untuk Liga Malaysia kemungkinan ini akan berakhir gitu, sudah libur gitu, untuk di bulan Desember itu udah libur gitu untuk Liga Malaysia. Oke, untuk secara statement untuk Bapak Erick Thohir ini sangat bagus ya kalau menurut saya, untuk menjaga kedalaman skuad timnas Indonesia, karena memang generasi muda ataupun generasi emas timnas Indonesia ini harus dijaga ya, karena memang untuk timnas Indonesia ini akan dipersiapkan untuk SEA Games ya, untuk di bawah berusia 22 tahun, karena memang untuk SEA Games ini kita masih juara bertahan dan harus dipertahankan gitu untuk emas di SEA Games nanti. Ya, kemungkinan besar untuk pemain-pemain timnas Indonesia nanti di AFF nanti ya, ini banyak sekali wajah-wajah baru, dan juga ini pemain muda di bawah 23 tahun ini akan banyak masuk gitu ya. Ya, kemungkinan ataupun kenapa tidak gitu, pemain lokal semua yang ada di Liga 1 ini akan bermain di kompetisi Piala AFF nanti. Tetapi tidak menutup kemungkinan Jordi Amat ataupun Sadil Ramdhani ini akan dibawa oleh Coach Sintayong, karena memang kedalaman skuad ataupun pengalaman yang ada di timnas Indonesia ini perlu dimasukkan ya, karena memang banyak pemain muda ini harus bersinergi terhadap pemain-pemain yang lebih senior gitu. Oke, kita langsung saja kita coba ya, kita bagaimana untuk posisi ataupun komposisi starting line up kita ini, hanya menerka-nerka untuk pertandingan di Piala AFF nanti. Oke, ini saja. Oke, ini adalah format untuk starting line up yang kemungkinan akan dipakai di Piala AFF nanti ya, di bulan November hingga Desember nanti. Ini hanya perkiraan saja. Kita hanya membedah, kita hanya perkiraan saja bagaimana starting line up di Piala AFF nanti. Ini adalah combine dari pemain senior hingga junior, tetapi memang keseluruhan ini pemain junior ini yang paling banyak ya. Contoh di sini ada kiper Nadeo, kiper yang sangat berpengalaman sekali, kemungkinan ini akan dipakai oleh Coach Sintayong di Piala AFF nanti. Di sini ada Jordi Amat, ya Jordi Amat ini kemungkinan di Liga Malaysia juga sudah libur ya, ataupun sudah kompetisi sudah berakhir, jadi kemungkinan Jordi Amat ini akan bermain untuk timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Dewangga termasuk ini pemain kesayangan Coach Sintayong, terus juga ini ada Muhammad Ferrari, back dari Persija Jakarta, Rio Fahmi juga pemain kesayangan Coach Sintayong, karena memang Rio Fahmi ini sangat-sangat gesit dan sangat-sangat akurasi passingnya lumayan bagus ya. Terus di situ back kiri juga ada Edo Febriansyah, pemain yang sangat visi misinya sangat beringas sekali dan akselerasinya juga patut diperhitungkan. Mark Locke, ya tentu Mark Locke ini adalah kebutuhan tim ya, karena memang pemain senior dan juga ritme permainan di timnas Indonesia ini sangat-sangat membantu sekali untuk pemain timnas Indonesia untuk berlaga di Piala AFF nanti. Ya, kita tunggu saja kemungkinan untuk Mark Locke bisa bermain di Piala AFF nanti. Kita harapkan ya, semoga Mark Locke nanti bisa main. Ya, untuk Arkan Fikri, ya kemungkinan ini akan dibawa ya untuk Coach Sintayong ya. Karena memang Arkan Fikri ini di Piala Asia U22 kemarin ini dibawa terus untuk Coach Sintayong. Kemungkinan besar untuk Arkan Fikri bisa bersaing di Piala AFF nanti. James Collins-Roy ya, mempunyai visi misi bermain yang sangat-sangat baik, tetapi perlu dicatat James Collins-Roy ini harus diperbaiki lagi masalah ketenangan dan juga masalah emosi untuk pemain tersebut gitu. Untuk hoki, ya kita ketahui untuk hoki ini memang dipersiapkan ya untuk Piala Asia kemarin. Semoga untuk pihak hoki bisa bermain di timnas Indonesia di Piala AFF pada tahun ini. Untuk Egy Maulana Fikri, ya kemungkinan ya, walaupun Egy nanti dibawa di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti, kita harapkan juga Egy bisa membantu gitu timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Kemungkinan Egy Maulana Fikri ini bisa berganti dengan Witan Sulaiman ataupun Sadil Ramdhani, kemungkinan besar. Ya, ini hanya seru-seruan aja starting line up untuk timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Ini hanya perkiraan, bisa saja nanti ini bisa berubah, ini cuma hanya seru-seruan aja. Siapa tahu Nadeo nanti bisa diganti dengan Adi Satrio, ataupun Jordi Amat ini bisa diganti dengan pemain tim nasional U20 ya, ataupun Gui Jangge, ataupun nanti Jans Revenge yang pemain naturalisasi, pemain diaspora itu bisa masuk, tetapi kemungkinan tidak bisa karena memang Piala AFF tidak masuk kalender FIFA. Ini sangat-sangat sulit ya gitu. Kemungkinan kalaupun memanggil pemain diaspora ya Pertama Arhan ataupun Asnawi,
bisa dipanggil itu. Tapi kecil kemungkinan ini tidak akan dipanggil karena memang untuk Piala AFF nanti Bapak Erick Thohir sudah memberikan statement ya untuk pemain muda Liga 1 ataupun full lokal ini dikombin dengan pemain full senior Liga 1. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita berharap sekali ya untuk ronde ketiga Piala Dunia nanti. Kita harapkan timnas Indonesia ini bisa bersaing ya, bisa bersaing dan bisa mencapai target sesuai dengan keinginan Coach Sintayong peringkat 3 ataupun 4. Kita harus optimis sekali. Tanggal 27 Juni ada drawing kualifikasi Piala Dunia di Kuala Lumpur ya. Ini menentukan grup timnas Indonesia bertanding melawan negara mana saja. Kita tunggu ya untuk drawing kualifikasi Piala Dunia zona ketiga nanti. Kita harapkan doa yang terbaik, doa dan dukungan full untuk timnas Indonesia. Semoga timnas Indonesia nanti bisa bersaing di kancah internasional. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.